Emosi lu Wafi deh. Waktu SMP, iyalah kalau guru harus bisa ya. Jadi panggilannya Ete bukan Ibu. Oke teman-teman, mungkin Wafi izin perkenalan singkat ya. Nama Kak Wafi Syahidah Atau Wafi nak Ismail. geser lah siapa yang nggak jelas apanya. Gua masih ke YouTube nih. Oh iya, kenal sama Kak Ismail nggak? Hah? Aja. Nah itu kebetulan abdinya Kak Wafi. Jadi Kak Wafi tinggalnya di Tanah Garam. Kalau teman-teman mau main, silakan ya. Kamu setting. Kebetulan sekarang sedang mengelola rumah Quran Al-Wafi. Bagi teman-teman yang mau setoran hafalan atau memperbaiki bacaan, kalau nggak sempat di sekolah, boleh datang juga ke Happy Kak Wafi. Terus kebetulan sekarang juga Kak Wafi sebagai ketua komunitas sahabat Antut Sumbar. Pernah dengar? Belum. Nanti lihat di IG-nya ya, sahabat Antut Sumbar. Nanti silahkan follow, oke? Teman-teman, alhamdulillah nih. Tadi kita Allah kasih kesempatan buat melaksanakan sholat zuhur. Gimana rasanya? Ini ada bukannya. Nah, ada yang pengen cepat-cepat selesai kak? Ada yang ngerasain? Atau pernah ngebayangin tadi di sholatnya itu ngerasain? Ya Allah, jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Pernah. Nah, tapi kalau tadi Tidak. ada yang ngikutin cerita Lula Lahpah nggak? Tahu. Semua orang pada kaget karena tiba-tiba beliau meninggal dunia. Ya kan? Itu Lula. Kita gimana? Kita nggak pernah tahu kapan Allah takdirkan usia kita, Allah cukupkan rezeki kita, Allah cukupkan di dunia ini. Dulu, ketika Ovi SMP, Ovi mikir nih, mohon maaf boleh dengarkan dulu sebentar karena nggak pakai mic. Jadi kalau teman-teman juga ikutan ngobrol nggak tersinggung sama teman-teman yang lain, boleh nggak Kak Wafi ngomong dulu sebentar? Iya benar. Wafi tadi udah baca salam belum? Belum, udah. Hah? Sudah. Ini ada yang bilang belum? Lagi ngantuk itu belum MBG. Ya kenalin, kami kenalin. Ini namanya. Wow, dikasih like. Yang tadi itu yang gendong itu Pak Ayu, Kak Ayu itu senior alumni SMK 1. Jadi, aku ingat lagi lah pada salamnya. Siapa yang menjawab salam Kak Wafi dengan semangat, Kak Wafi doakan Allah mudahkan urusannya. Amin. Siapa yang menjawab salam Kak Wafi dengan semangat, Kak Wafi doakan agar Allah berikan kesehatan kepada orang tuanya. Amin. Siapa yang menjawab doa Kak Wafi dengan semangat, Amin. Kak Wafi doakan agar Allah mudahkan cita-citanya. Amin. Siapa yang menjawab doa Kak Wafi dengan semangat, Kak Wafi doakan Allah mudahkan jalan rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kalian geser kalau nggak pas ikut. Oh, oke, Bu. Kenapa kita begitu bersedih? Hanya karena dunia yang mau kita tinggalkan. Adik-adikku semua, Tadi teman-teman. mudah-mudahan nggak di sini. Beberapa kali Kaufi mengisi forum Anissa ketika ditanya terkait sholat wajib yang 5 waktu. Itu ketika kami sebar kuesioner itu hanya 1 waktu dalam sehari dia sholat. Itu jika seandainya teman-teman mulai haid itu usia 13 tahun, kemudian hari ini berapa usianya? 17. Sweat 17. Oke, hampir rata-rata 16 tahun ya. 3 tahun setelah dia haid, 19. 3 tahun setelah dia balik. Kemudian dia cuma sholat 1 kali dalam sehari. Silahkan dihitung-hitung. Anggaplah dalam 1 bulan itu dia haid 7 hari. Berarti ada 3 minggu yang dia tuh cuma sholatnya sehari dalam sekali, nah 1 kali dalam sehari. Yang harusnya 5 kali dalam sehari. Dia punya hutang berapa? Dalam sebulan aja dia punya hutang berapa? 21 kali 4. 84. Ya. Ini yang mana? 84. Ada 84 kali sholat yang harus diganti. Ada 84 kali sholat yang harus digantinya. Sholat itu adalah hal yang paling pertama Allah tanyakan ketika kita masuk ke dalam hidup. Lantas, balik Kak. Dulu kami pamaleh. Kayaknya di luar deh Kak. Kayaknya nggak jauh-jauh. Tuh, lihat sama nenek. Itu 84 kali dalam sebulan. Kali dalam setahun. Kali 3 tahun. Berapa tuh? Udah hampir 300 kali sholat yang harus digantinya di usia dia 16 tahun. Yang bertanggung jawab siapa? Teman-teman semua, bukan orang tua. Karena teman-teman sudah balik. Sekarang, Kak, aku dulu emang usia 14 tahun. Masih lah Kak, nggak mau sholat tapi pura-pura masuk kamar, bentang sajadah, terus dihitung. Nah, kayaknya ini mah. Ini sajadah banyak. Alah sholat, alah mah, alah sholat, alah pak. Pada kenyataannya belum. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Kan di sini ada jurusan akuntansi ya. Ya. Mari sekarang kita akuntansi jumlah sholat yang belum kita tunaikan teman-teman. Dicatat, perkirakan. Oh rata-rata, misalnya nih, kayaknya ada sih Kak dalam sehari itu 2 kali yang sholat. Tapi kebanyakan aku cuma sholatnya 1 kali aja. Karena zuhur asar, main Kak. Pulang sekolah juga telat. Ya udah Kak, main aja. Sholat zuhur asar kena. Terus maghrib aja Kak yang aku sholat. Karena berjamaah sama orang tua atau karena kelihatan banget habis mandi terus aku sholat. Isya, aku udah sibuk scroll Instagram, scroll TikTok, aku nggak sempat aja sholat ketiduran Kak. Subuh, karena kebablasan nonton drakor, subuhnya kelewat Kak, nanggung Kak udah jam 7. Telat pula nih Kak mau sekolah, malu buru, udah subuh nggak sholat. Yang dia sholat itu cuma maghrib doang. Terus gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab dengan sholatnya? Diri dia sendiri. Jika teman-teman mau selamat dengan diri teman-teman, maka mulai catat dan angsur mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan selama 3 tahun ini. Kalau seandainya kita punya hutang sholat 300 kali sholat, catat dulu. Misalnya, dan waktunya kalau mengganti sholat itu tidak harus di jam sholat itu, paham? Misalnya teman-teman tadi kelewat sholat subuh, diganti langsung 2 rakaat pas di waktu sholat zuhur, itu boleh. Karena ini niatnya mau qadha sholat. Terus santuna, teman-teman lagi senang-senangnya, lagi semangat-semangatnya, lagi sehat-sehatnya. Ya Allah, aku angsurlah tadi sholat asar aku yang lalu, sholat zuhur aku yang kemarin, sholat isya aku, sholat maghrib, itu dicatat. Kalau seandainya
Karena teman-teman, yang kita butuhkan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya kita ini masuk surga gara-gara amal kita, kalau seandainya kita ya, usia kita di dunia itu 100 tahun, kita nggak pernah bermaksiat, kita selalu berbuat baik, kita nggak pernah berdosa selama 100 tahun itu. Kalau seandainya amal itu kita anggap itu akan membuat kita masuk surga, maka kata Allah, Allah ganti, nih silakan masuk surga. Tapi kalau surga di akhirat, waktu di akhirat itu gimana tadi perbandingannya? 100 tahun itu sama dengan setengah hari. Cuma sampai ya udah, nih kamu masuk surga, udah setengah hari keluar kan? Mau nggak? Tidak. Nah di akhirat itu sampai kapan-kapan pun kita nggak pernah tahu. Dan kehidupan yang paling panjang itu akhirat. Teman-teman udah pernah azia kan? Atau nganterin mungkin saudaranya, atau melihat tetangganya yang diantar ke kubur. Pernah nggak memperhatikan tanggal wafat di batu nisan itu? Bahkan kita temukan ada yang sudah meninggal 100 tahun dan dia masih dikubur. Dia belum tahu nasibnya bagaimana. Sudah 100 tahun dia masih dikubur, kiamat masih belum. Sedangkan azab kubur itu juga panjang. Kenapa kita harus ini baper banget, galau, galau, makanya sudah gini, malah pokoknya Allah nggak sayang. Emangnya setiap kita itu nggak Allah uji? Setiap orang itu beda-beda. Allah karuniakan kebaikan itu juga beda-beda. Ada yang Allah karuniakan rezeki ya. Anggaplah teman-teman menghitungnya dari segi rezeki dan harta kekayaan. Anggap saja kenikmatan itu Allah bagi menjadi A sampai Z. Terus kita punya teman, nikmat yang Allah berikan ke dia itu A sampai C. Ke kita D sampai F. Selanjutnya itu nggak akan pernah sama. Kita nggak punya A, tapi kita punya D. Dia nggak punya D. Jadi fokus sama kehidupan kita. Apa yang menjadi cita-cita kita di dunia, mampukah kemudian itu mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kehidupan kita itu perjalanan tempat kita menuju akhir dari kehidupan. Bentar lagi Ramadan nih. Ada yang masih punya banyak hutang puasa? Masih. Coba tutup mata. Tutup mata. Gak boleh lihat orang sama diri sendiri. Nanti juga di akhirat Allah tanya, bukan teman kamu, tapi nanyain kita. Kalau zaman SD Bang. Tutup mata. Oh, ya berarti. Kalau yang tutup mata berarti Coba kemana sana? selain guru ya. Oke, tutup mata teman-teman. Kok susah sih buat nutup mata? Tutup mata, bukan tidur ya. Tutup mata. Jangan dikasih duit. Kalau kau lihat masih buka-buka mata, kau serahkan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau? Kau dikaduin sama Allah mau? Jangan. Sekarang ya, silakan angkat tangan yang sisa hutangnya masih ada hutang tahun lalu. Masih lagi. Gak usah buka mata, tutup mata. Masih lagi. Tahun lalu 2025. Hutang tahun lalu masih ada. Yang 2025 Masih. Oke, betul. Masih banyak nih Bu. Ini kita sisa 19 hari lagi Ramadan. Itu di waktu 5 hari silakan buka mata. Padahal tadi Kofi berharap sampai ke siapa yang hari ini udah nggak ada tahun lalu kan. Terus Kofi tanya lagi, siapa yang tahun ini masih ada hutang? Sisa 7, sisa 3, sisa 1 gitu. Mau digituin, tapi ternyata banyak juga yang masih ada sisa hutang tahun lalu.
gantinya itu kira-kira berapa hari? Yang benar-benar yakin, bukan ragu-ragu. Misalnya tahun lalu itu anggap oke, kita tarik mundur. Teman-teman balik usia 13 tahun, udah jarang sholat sejak jarang puasa sejak usia 14 tahun. Kalau seandainya sekarang udah 3 tahun, coba dihitung. Kira-kira sejak 14 tahun itu teman-teman rata-rata haidnya berapa hari? Oh, kadang 5, kadang 6, kadang 4 Kak. Maka ambil yang paling banyak. Karena kalau dalam kaidah agama itu harus berhati-hati. Ambil 6 hari rata-rata kita haid. Nah, terus biasanya aku baru menggantinya 1 atau 2 kali Kak. 1 atau 2 kali ya. Berarti ambil 1 kali baru mengganti. Berarti sisa hutangnya berapa? 5 kali. Kali sekian tahun jika dia bersikap sama. Hitung tuh. Sekarang ternyata ya Allah Kak, ternyata hutang puasa aku itu ada 21 kali Kak. Puasa aku apalagi kalau haidnya 15 hari teman-teman. Itu makin banyak. Kawafi enggak buat nakut-nakutin. Sekarang Kawafi maunya teman-teman bertanggung jawab dengan iman masing-masing. Oke ya. Nah, kemudian dicatat tuh. Oh, 10 kali aku puasa aku belum diganti tahun lalu. Masih bisa dikejar sekarang karena masih ada sisa 19 hari lagi menjelang Ramadan. Oh, ternyata 30 hari Kak. Silakan ikhtiarkan menggantinya sebelum Ramadan. Pokoknya sekitar 5 hari, 3 hari itu udah makruh sebenarnya berpuasa karena udah dekat ke Ramadan. Nah, berhati-hati. Pokoknya 3 hari atau 4 hari menjelang Ramadan itu udah gak puasa lagi. Tapi ganti di hari-hari yang masih tersisa ini, bayar hutang puasanya. Kemudian sisanya itu nanti pulang, pegang HP, terus bilang ke mama papa atau ke adeknya, Ma, aku masih punya hutang puasa 21 hari lagi, Ma. Udah aku usahakan membayarnya, tapi belum lunas. Maka teman-teman, 21 hari itu harus digantikan oleh keluarga kita puasanya. Paham ya? Karena itu wajib. Puasa itu wajib. Lapar. Selama ini teman-teman gak ganti puasa karena gak tahu kan? Iya. Kalau ternyata harus diganti, Gak tahu. makanya harus semangat belajar agama sama gurunya. Karena ternyata kenapa kemudian kita diperintahkan untuk menuntut ilmu agama itu sampai liang lahat? Karena ilmu agama itu panjang, teman-teman, banyak. Gak bisa dipelajari cuma 1 jam doang di sekolah. Ini udah berapa tahun? Harus nanya lagi. Udah berapa tiga Lupa ini gimana? Belum lagi kalau teman-teman haid tuh suka ragu-ragu nggak sih? Ala barasih tadi Kak Masuk ini sudah menjaga HP ya. Allah puasa. Kiranya pas maghrib, pas HP malam bagus tuh, ya, kenapa jadi? kiranya nggak ada bulan haid. Pecah-pecah Itu terus. nggak apa sunnah Kak? Sah nggak? Hah? Ini nih biasanya teman-teman udah haid nih dari hari-hari sebelumnya. Terus nggak datang lagi nih haidnya. Oh, kayaknya udah bersih nih. Akhirnya teman-teman mandi wajib, ya kan? Terus puasa. Puasa tuh udah dari sahur, teman-teman. Puasa sampai maghrib. Pas azan Isya, teman-teman haid lagi. Itu puasanya sah nggak? Allah sah atau tidak Belum sah? tentu, itu dibahas nanti ada kaidah fikih khususnya yang saya bahas sebentar. Oke, sekarang targetnya bentar lagi Ramadan. Yang pertama, catat hutang sholat kita berapa. Kalau itu nggak bisa diturunkan sama ahli waris ya, harus teman-teman yang membayarnya. Yang kedua, hitung hutang puasa berapa dan sampaikan kepada orang terdekat. Kalau teman-teman mau selamat untuk jalannya. Dulu pas Kawafi SMP, Kawafi kira tuh yang meninggal itu orang-orang senior lah atau dia udah sepuh-sepuh. Ternyata Senior banget. habis Ramadan. Jadi beliau ini nih. Maaf ya. Jadi beliau ini apa? Bilang sama teman-temannya, kan kalau kita habis Ramadan pas lagi Lebaran itu suka pergi main-main kan? Jadi beliau ini pergilah ke Malibuana.
Kalimantannya atau kemana gitu, pokoknya ke tempat pemandian. Terus keluarganya ngajakin, ayolah mandi. Terus kakak itu menjawab, Deko lah mandinya, Deko banyak orang yang pemandian awal. Tapi keluarganya nggak ngeh kalau itu ternyata tanda-tanda dia sebelum dia meninggal dunia. Hari Senin kita masuk sekolah, pengumuman telah meninggal dunia ini gitu. Karena ternyata kakak itu semalam sakit perut. Hal yang membuat Kak Ovi sedih apa coba? Karena kurangnya pemahaman agama di keluarganya. Jadi karena beliau sakit perut, coba bayangin, kita sedang tidur di kasur, tempat tidur, ya. Terus kita sakit perut, biasanya posisi tubuh kita gimana? Meringkuk kah atau biasanya kayak menghantam ujung kasur? Ya nggak? Sakit gitu, ya nggak? Dan beliau ketika tahu takziah, tahu ditemukan kondisinya seperti itu. Kondisinya tuh agak melingkung setiap badannya. Badan kakak tuh nggak lurus dong. Karena keluarganya nggak tahu cara menyelenggarakan jenazah ketika orang sudah meninggal dunia. Jadi nggak diluruskan badannya, nggak dilipat tangannya, matanya nggak ditutup dengan baik, jadi matanya nggak sedikit terbuka. Badannya udah nggak bisa diluruskan karena udah penting nggak tuh belajar agama? Buat ngasih tahu orang ini, teman kita nih yang jauh-jauh nih, yang di kos nih. Nanti kalau aku sakaratul maut, kamu bisa nggak bacain aku syahadat? Pastikan teman kita itu orang soleh, solehah maksudnya ya. Jangan soleh, bahaya ini masuk ke kamar bermaksiat. Oke ya. Jadi sampaikan, belajar. Kalau orang sedang sakaratul maut itu teman-teman, itu cara memudahkannya adalah dengan membaca Yasin. Nanti ketarik. Terakhir, kalau ditutup dengan ayat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak berdoa. Walladzina jahadu Enggak fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Siapa? Ya Allah, Orang naik gunung. Allah tekankan sih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keredaan kami, mencari keredaannya Allah, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Maka teman-teman, ketika hidayah itu sudah ada di dalam hati teman-teman, ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, cari teman, cari lingkungan yang baik, cari orang-orang yang mendukung. Semoga Allah karuniakan kita husnul khotimah. Barakallahu fikum. Semangat berbenah ya, karena teman-teman masih muda. Semoga Allah limpahkan hidayah ke dalam hati kita, dan Allah takdirkan kita menjadi husnul khotimah. Banyak